Sama gua Lucky ID. Seperti biasa, sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel ini selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang baru gabung, jangan lupa ya nyalakan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan update video dari channel ini. Terima kasih dan selamat menonton. Buat kalian juga yang sudah donasi, terima kasih banyak, semoga dilancarkan rezekinya, amin. Seperti biasa, sebelum mulai videonya, alangkah baiknya untuk kalian like video ini, itu uang parkir guys. Terima kasih dan selamat menonton. Kita bacain novel Murder Back chapter 5885. Di sini diceritakan setelah tiba di sini karena dia khawatir tentang kakak Huang dan kakak Lan dan Zhang Ruoqi, perhatian Yang telah sepenuhnya terfokus pada objek berbentuk telur yang aneh. Jadi dia tidak memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Selain itu, dia tidak menyangka akan disergap di tempat seperti itu, dan aura penyergap itu persis sama dengan takabut, kamuflase yang sempurna. Tidak sampai pihak lain bergegas, Yang tiba-tiba menyadari kecepatan menyergap sangat cepat, dan dalam sekejap mata ia telah tiba di depan Yang. Ketika Yang melihat sosok wajah itu, dia tidak bisa menahan ekspresi terkejut. Orang yang bergegas ke arahnya adalah anggota ras batu kecil, sedikit lebih besar dari ras manusia biasa. Pada pandangan pertama, sepertinya seseorang mengenakan satu set baju besi batu. Apa-apaan ras batu kecil ini? Sepanjang jalan Yang telah melihat ratusan juta anggota ras batu kecil, tapi tidak satu pun dari mereka yang memperhatikannya. Sekarang dia ada di sini dan di depannya ini tiba-tiba muncul Yang tidak tahu di mana dia menyinggungnya. Sedangkan pihak lain tampaknya cukup sederhana. Bagaimanapun ini adalah ras dengan kecerdasan rendah. Jadi setelah dia tiba di depannya, ia mengirimkan pukulan. Yang dengan santai mengangkat tangannya dan untuk memblokir. Kekuatan ras batu kecil berhubungan langsung dengan ukuran mereka. Semakin besar ukurannya, semakin kuat kekuatannya. Anggota ras batu kecil yang sebanding dengan ras manusia Orde ke-8 semuanya seperti raksasa kecil. Dalam keadaan normal, ras batu kecil yang sedikit lebih besar dari ras manusia paling banyak setara dengan Open Heaven Orde ke-5 atau ke-6 ras manusia. Dengan kultivasi Yang saat ini dia dapat dengan mudah memblokirnya, namun pada saat berikutnya Yang menyadari bahwa dia salah. Setelah pukulan ini, tubuh Yang benar-benar terhuyung-huyung. Dan telapak tangan dipukulnya masih merasa sakit yang samar. Jika Yang tidak menyadari aparat sesuatu yang salah dan meningkatkan kekuatannya, dia tidak akan dikirim terbang oleh pukulan ini. Tanpa menunggu dia untuk mengetahui apa yang terjadi, anggota ras batu kecil mengirimkan pukulan lain dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Apa-apaan? Yang benar-benar terkejut memblokir serangan Small Stone Rage sambil terus melawan. Sesaat kemudian kejutan di hati Yang tak terlukiskan. Ras batu kecil yang aneh di depannya ini benar-benar berbeda dari ras batu kecil yang dia kenal. Hanya dari kekuatan dan kecepatan tinjunya, ras batu kecil yang tidak kalah dengan Master Open Heaven Orde ke-9 ras manusia biasa. Apakah ini masih ras batu kecil? Meskipun Yang tidak tahu mengapa ras batu kecil di depannya ini telah mengalami perubahan yang aneh, dia yakin bahwa ras batu kecil ini bukan yang tepat. Selama ini ras batu kecil terkuat yang dikultivasikan oleh Burning Shin dan Nether Glimmer hanya setara dengan ras manusia Open Heaven Orde ke-8. Di masa lalu Yang berpikir bahwa dia, kakak Huang dan kakak Lan suatu hari nanti bisa mengolah ras batu kecil yang setara dengan Orde ke-9. Itu akan sangat membantu ras manusia. Namun ini hanya imajinasi. Untuk dapat mengolah ras batu kecil yang sebanding dengan Orde ke-8 sudah menjadi batas kekuatan kakak Huang dan kakak Lan. Jadi ingin mengolah yang setara dengan Orde ke-9 hanyalah mimpi bodoh. Di masa lalu Yang telah bertanya kepada mereka tentang masalah ini, dan jawaban yang dia terima adalah bahwa semua ras batu kecil telah dikultivasikan oleh kekuatan Yin dan Yang. Misalnya ras batu matahari telah dibuat oleh kakak Huang, sedangkan ras batu bulan telah dibuat oleh kakak Lan. Seperti kata pepatah, yang soliter tidak melahirkan. Yin yang soliter tidak melahirkan. Kedua anggota ras batu kecil yang telah dikultivasikan menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk memiliki kelemahan besar, jadi tidak mungkin bagi mereka untuk tumbuh di tingkat Orde ke-9. Cuma persyaratan ini membutuhkan jumlah besar sumber daya yang mendukungnya. Meskipun saat ini ada 3 juta sumber daya penambangan kultivator Orde ke-3 di medan perang tinta yang luas, akumulasi sumber daya masih akan memakan waktu. Dengan perkiraan konservatif, dalam 2 atau 3 tahun ke depan, ras manusia tidak akan lagi memiliki kemampuan untuk menyerang Naore Tunpas. Di sisi lain, bahkan jika kalian tidak mengetahui bahwa ras manusia telah mendirikan kemah 3 hari yang lalu, mereka tidak berani terlalu memikirkannya. Ketika pasukan ras manusia mundur, klan Titan masih bisa mengejar dan membunuh mereka untuk meningkatkan kemenangan mereka. Tapi sekarang setelah ras manusia telah tenang,
Tidak bijaksana untuk mengganggu mereka dengan demikian, meskipun ras manusianya saling memandang dari posisi yang tidak terlalu jauh. Kedua ras itu sebenarnya berhasil bergaul dengan damai untuk waktu yang lama tanpa banyak gesekan. Sebulan setelah pertempuran ini, di suatu tempat di wilayah spesial Ahda dan AR, duduk saling berhadapan menatap ruang kosong di depan mereka. Di bidang penglihatan mereka, sosok berumuran darah sedang tidur dengan tenang. Kabut darah sudah lama mengering dan mengembun, menyebabkan pakaiannya menjadi sangat kotor. Meskipun tidak ada penyangga, sosok ini masih berbaring miring seolah-olah ada tempat tidur tak terlihat di bawahnya. Dibandingkan dengan dewa spiritual raksasa yang menjulang tinggi ini, sosok ini seperti semut. Sosok ini tidak lain adalah Yangke yang melarikan diri dari Noridun pas bulan yang lalu. Pada saat terakhir, dia telah menggunakan kekuatan sumber waktu untuk memblokir serangan sengit dari dua Raja Ketinta dan lusinan Raja Semu. Hasilnya adalah gerik daunnya telah terguncang, menyebabkan ki dan darahnya bergejolak dan pikirannya menjadi kacau. Setelah memasuki wilayah spesial untuk waktu yang singkat, dia pingsan. Awalnya dia tidak akan tertidur untuk waktu yang lama, tapi dengan ada dan air melindunginya, Yangke merasakan rasa aman yang besar, jadi dia tidak perlu khawatir saat tidur. Namun penampilannya saat ini membuat dua dewa seperti raksasa sangat khawatir. Menatap sosok mungil di depannya untuk waktu yang lama, Ada tiba-tiba berkata, "Mati." Selama sebulan terakhir, Ada telah mengulangi kalimat ini berkali-kali, menyebabkan kepala AR sakit saat dia dengan sabar menjelaskan, "Dia belum mati, dia tertidur." Ada tiba-tiba mengerti, oh, dia kenyang. Dia selalu mengikuti prinsip tidur setelah makan, dan ketika dia bangun, dia akan mencari makanan. Berpikir bahwa semua makhluk hidup di dunia ini akan seperti dia. Karena yang tertidur, dia pasti sudah makan kenyang. Kalau tidak, bagaimana dia bisa tidur? Saat menyebutkan topik ini, Ada tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok perutnya. "Aku lapar." Ayah juga secara naluriah setuju. Ya, kedua dewa raksasa saling memandang terdiam dan hampir menangis. Pada saat ini, yang sedang tidur tiba-tiba membuka matanya dan perlahan duduk. Ekspresinya kosong dan mengantuk. Setelah beberapa saat, dia menguap, mengerangkan punggungnya dan mengerang. Betapa nyamannya. Selama sekali dia bisa tidur dengan nyaman sejak kekuatannya berangsur-angsur tumbuh lebih kuat. Dia tidak perlu tidur secara normal untuk mempertahankan energinya. Kali ini dengan memanfaatkan luka-lukanya, dia berhasil menyingkirkan semua tekanan eksternal dan tidur nyenyak. Ketika dia bangun, dia merasa seperti naga dan harimau. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan. Dia tidak sabar untuk bergegas masuk dan memukuli dua spiritual raksasa tinta di Noridun Pass. Sebuah wajah besar tiba-tiba memenuhi penglihatannya dan suara gemuruh bergetar, "Apakah kamu lapar?" Suara gemuruh meraung di langit dan angin kencang bertiup sambil menerbangkan Yangke. Menstabilkan dirinya, Yangke menatap kepala raksasa itu dan memastikan bahwa itu adalah Ada. Mengangkat tangannya dan mendorongnya ke depan. Yangke tersenyum, "Baiklah, aku mengerti. Kamu harus menjaga jarak."